Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel untuk edisi yang ke-153 ini. Kita ingin melanjutkan terkait dengan pengenalan kita terkait dengan terkait dengan ilmu mantik ya, Bapak Ibu ya. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah sampai kepada Al-Kulliyat Al-Khams, ya. Al-Kulliyat Al-Khams dalam ilmu mantik ya. Al-Kulliyat Al-Khams, Al-Kulliyat Al-Khams itu adalah kuli yang ada 5 itu ya. Mulai dari jenis ya, kemudian ada al-fasl, kemudian ada arod ya, arod tapi yang am, kemudian ada al-khosoh, khosoh, kemudian ada yang namanya nau. Nah, jadi ada 5, yaitu diulang lagi ya. eh, yang pertama adalah al-jinsu atau jenis ya. Kemudian al-faslu atau pembeda. Kemudian yang ketiga adalah arod tapi yang am, yang dikenal dengan al-arod. Kemudian arod tetapi yang khosoh, dikenal dengan al-khosoh. Dan yang terakhir adalah an-nau. Nah, sebelumnya kita sudah sampaikan terkait dengan kuli itu sendiri ya. Jadi kuli itu dilihat dari substansinya itu dibagi menjadi dua, yaitu kuli dzati dan kuli arodi. Nah, kuli dzati itu ketika maknanya itu makna atau makna yang dimaksud, al-makna al-madlul itu ada di dalam dirinya, ada di dalam dirinya. Jadi misalnya kata al-hayawan, ya, al-hayawan eh, itu memang dikaitkan dengan kata manusia, itu memang manusia itu memang hayawan, ya, manusia itu memang hayawan. Nah, kemudian eh, eh, kalau al-fasl, nah, al-fasl, al-fasl itu kan pembeda ya, pembeda antara yang satu dengan yang lain. Ini kalau al-fasl ini memang dia khusus ya, khusus secara dati, tapi dia ada di secara dati atau ada di dalam makna itu, makna al-insan, tetapi dia khusus ya, dia khusus kepada manusia. Makanya dikenal dengan istilah an-natik ya, an-natik atau yang berpikir. Karena selain manusia itu tidak ada yang berpikir. Ya, jadi yang ketika kita sebut sebagai berpikir, maka secara otomatis dia merujuk kepada manusia. Makanya dikenal dengan istilah al-fasl. Dan dia bersifat dzati karena dia ada di dalamnya, ada di dalamnya. Nah, kemudian sekumpulan dari manusia, nah, manusia itu kumpulannya itu namanya nau. Nau. Jadi kalau kita lihat dari tatarannya, maka jenis itu lebih tinggi atau lebih di atasnya nau, ya, di atasnya nau. Meskipun kalau no kan istilahnya spesies ya, kalau dalam bahasa asing ya. Kalau jenis namanya eh, genus ya, genus kemudian spesies ya. Nah, makanya di sini yang namanya al-kulliyat al-khams, al-kulliyat al-khams itu adalah semuanya bersifat kuli, cuma secara garis besar dibagi menjadi dua, kuli dzati sama kuli arabi. Kuli dzati itu ada tiga, yaitu al-jinsu, kemudian al-faslu, dan yang terakhir adalah apa tadi dikenal dengan istilah an-nau, istilahnya an-nau.
Kemudian kalau al-aradi itu ada dua. Al-aradi itu apa? Al-aradi itu adalah al-madlul, al-makna al-madlul, makna yang ditunjuk oleh lafal itu, dia ada di luar. Dia ada di luar. Nah, di sini ada dua. Ada yang arodi yang am atau umum, ada juga yang arodi khos. Nah, kalau arodi yang am itu dikenal dengan istilah arod. Kemudian kalau arodi yang khusus itu dikenal dengan istilah khos. Jadi kalau misalnya arodi yang umum itu contohnya seperti berjalan. Nah, manusia, eh, kata berjalan tapi dikaitkan dengan manusia. Setiap manusia itu bisa berjalan. Tetapi yang bisa berjalan itu tidak hanya manusia. Hayawan itu juga bisa berjalan, yang lain juga bisa berjalan itu ya. Nah, tetapi kalau yang khos misalnya, yang khos itu adalah seperti kata antohik atau tertawa. Memang tidak ada hewan yang tertawa itu tidak ada. Ya. Yang tertawa itu adalah jadi al-kulliyat al-khams ini itu yang terkait dengan kuli. Nah, sekarang kita ingin mengenalkan sedikit terkait dengan jenis ya. Nah, tadi kan ada 5 ya, ada jenis, fasel, kemudian arod, arod yang am, kemudian al-khosoh, kemudian an-nau. Nah, kalau kita kelompokkan menjadi dati dan arod itu yang tiga itu masuk dati, yaitu al-jinsu, kemudian an-nau'u dan al-faslu. Nah, itu tiga itu masuk yang tiga itu masuk yang kulidati, ya, kulidati. Nah, kuli arodi itu ada dua, yaitu arod ya dan uh, arod dan apa istilahnya khosoh ya. Arod am dan arod khosoh. Tapi kalau yang arod am itu istilahnya arod gitu saja. Kemudian yang khos itu namanya khosoh, khosoh. Nah, khosoh. Jadi sudah ada 5 ya. Nah, sekarang kita ingin mengenalkan sedikit terkait dengan jenis Bapak Ibu ya. Jenis menurut ulama ilmu mantik itu dibagi menjadi tiga ya. Ada istilahnya jenis yang korib, ada jenis yang mutawasid, ada yang namanya jenis baib ya. Memang ulama ilmu mantik itu istilahnya memang kadang-kadang kita juga perlu memahami sedikit ya terkait dengan istilah itu ya. Contohnya apa misalnya? Jenis ya, jenis yang korib itu misalnya kata hayawan, nah itu dikaitkan dengan manusia, itu dekat ya, jenisnya dekat. Nah, makanya dikenal dengan istilah al-jinsu al-korib ya. Kemudian kalau yang bait itu misalnya apa? Yang bait itu misalnya kayak al-jismu, al-jismu itu jisim, al-jisim itu badan, al-jismu badan. Badan manusia, badan dikaitkan dengan manusia itu termasuk yang bait ya. Nah, kemudian yang tengahan itu seperti kata anami, anami atau yang tumbuh, yang berkembang, ya, yang tumbuh dan berkembang itu dikaitkan dengan pemahaman tentang manusia. Nah, ini memang yang terbaru untuk kesempatan ini adalah eh, tiga macam dari al-jinsu. Ya, jadi al-jinsu itu ulama ilmu mantik itu membaginya menjadi tiga, yaitu jenis yang korib, kemudian jenis yang mutawasid, dan jenis yang baik ya. Jenis yang eh, jenis yang korib itu contohnya seperti hayawan dikaitkan dengan kata manusia. Kemudian yang mutawasid bertumbuh dan berkembang itu dikaitkan dengan kata manusia. Nah, kalau yang bait itu seperti kata jisim. Ya, jisim dikaitkan dengan manusia karena yang namanya jisim itu sangat sangat jauh ya. Jisim itu bisa benda, bisa dia hidup, bisa dia hidup, dia bisa benda mati. Dan yang paling dekat itu adalah hayawan ya. Hayawan itu dekat dengan pemahaman tentang manusia. Itulah yang dikenal dengan tiga macam al-jinsu. Jadi pada kesempatan ini, nah pada kesempatan inilah kita bisa mengkaitkan ternyata
al-jinsu itu tadi kalau dilihat dari segi jenis ya, macam al-jinsu itu ada tiga, ada yang qorib, ada yang mutawasid, ada yang dekat, ada yang tengahan, ada yang jauh ya. Nah, terkait dengan jenis ini, ilmu mantik ini akan bertemu dengan ilmu makulat ya, yang sering kita sampaikan, al-makulat al-asyr itu. Nah, jenis-jenis ya, jenis yang paling tinggi, al-jinsul ali, ya, al-ajnasul al-aliyah atau al-ajnasul uliyah, itulah yang dikenal dengan istilah al-makulat al-asyrah. Maka di sini ketemu, Bapak Ibu ya. Makanya kalau di al-makulat al-asyrah itu kan ada jauhar, ada arad. Nah, di sini ada kulli dzati, ada kulli arodi. Nah, tetapi ini perlu difahami, ini berbeda, tetapi ketemunya di sini. Ya, ketemunya di sini bahwa eh, apa jenis itu adalah kuli tapi yang paling tinggi itu jenis ya. Jenis itu adalah kuli yang paling tinggi ya. Nah, jenis-jenis yang tertinggi atau al-ajnasul ulia itu masuk di dalam al-makulat al-asyrah. Nah, makanya di sini nanti ada kulli dzati, ada kulli arad. Nah, kalau kulli dzati, kalau dalam ilmu makulat itu diistilahkan sebagai jauhar. Nah, jauhar. Kemudian kalau kulli arodi, ya, kulli arodi yang ada dua tadi, yaitu arod dan khosoh, ini kalau dalam ilmu makulat itu yang arod itu yang ada 9. Nah, oleh karena itu memang pemahaman atau pengertian kita terkait dengan tradisi keislaman klasik itu memang saling terkait ya Bapak Ibu ya, biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, makanya kemarin kita juga sampaikan bahwa al-kulliyat al-khams, al-kulliyat al-khams, nah, itu juga oleh Ibnu Sina itu dikenal dengan al-alfad al-khams. Al-alfad al-khams. Ada juga yang mengatakan al-kulliyat al-khams ini adalah uh, mabadi utasawurat, ya, mabadi tasawurat atau prinsip-prinsip tasawur. Nah, prinsip-prinsip tasawur. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ulang sekali lagi bahwa terkait dengan pembahasan tentang lafal, terkait dengan lafal, sebagaimana kita sampaikan berkali-kali bahwa tradisi keislaman klasik itu semuanya bermuara pada lafal. Mengapa bermuara pada lafal? Karena tujuan utama pengembangan, pembahasan, pendalaman ilmu-ilmu keislaman itu tujuannya adalah untuk memperkuat, memperkokoh, dan mempertahankan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an itu sendiri adalah berupa lafal. Nah, inilah pentingnya lafal, Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan lafal ini, kemudian kita kenal adalah istilah lafal muhmal, lafal mustakmal. Lafal mustakmal ada dua, namanya lafal mufrad dan lafal murakkab. Ya. Kemudian lafal mufrad kita kenal ada dua, ada lafal juz'i, ada lafal kulli. Kemudian kulli dibagi menjadi dua, ada kulli dzati, ada kulli arodi. Nah, kulli dzati itu ada tiga, ada al-jinsu, ada al-faslu, ada an-nau'u. Kemudian kulli arodi itu ada dua, al-arad al-am sama al-arad al-khosoh. Nah, maka dikenal dengan istilah arad dan khosoh. Nah, selanjutnya sekumpulan dari al-ajnas yang paling tinggi itu dikenal dengan istilah al-ajnasul ulia atau al al-ajnas al-aliyah. Al-ajnasul ulia itulah yang dikenal dengan istilah al-makulat al-asyrah. Ketemunya di sini. Nah, kemudian ulama ilmu mantik itu membagi lebih jauh terkait dengan eh, al-jinis ya. Al-jinis itu dibagi menjadi tiga. Ada jenis yang dekat namanya korib, ada jenis yang pertengahan namanya mutawasid, ada juga yang namanya jenis bait ya. Kalau jenis korib itu seperti kata al-hayawan dikaitkan dengan manusia. Kalau al-mutawasid itu
kata nami atau yang bertumbuh dan berkembang itu dikaitkan dengan kata manusia. Sementara yang al-ba'id ya, al-jins al-ba'id itu seperti kata al-jismu dikaitkan dengan manusia. Karena jisim ini sangat jauh dari manusia. Mengapa? Karena jisim ini meliputi alam ya. Baik itu yang bernyawa atau yang hidup, demikian juga yang benda yang tidak bernyawa atau yang tidak hidup lah katakanlah begitu ya. Jadi bukan hanya yang biologi, tetapi juga yang fisika, nah, ke situ. Barangkali itu ya, Bapak Ibu, memang kita di dalam memahami terkait dengan ilmu-ilmu tradisi keislaman ya, tradisi keislaman klasik, memang sumbernya itu hanya satu, yaitu Al-Quran, kemudian mengembangkan lebih lanjut, nah, kemudian muncul istilah-istilah ilmu mantik, ilmu makulat, ya, ada istilah al-makulat al-ashro, ada istilah al-kuliyat al-khoms, ada kuliah al-alfal, ya, al-alfal al-khoms, ya, ada juga yang namanya mabadi atau tasawurat atau mabadi tasawurat. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk menghubungkan antara ilmu mantik dengan ilmu makulat terkait dengan jenis tadi ya. Jadi al-makulat al-asyarah itu adalah al-ajnasul ulia ya. Kemudian kalau al-kulliyat al-khams, nah itu terkait dengan ilmu makulat. Ini berbeda dengan al-usulul khams, beda ya. Kalau usul khams itu ada di dalam usul fikih ya, atau dalam ilmu fikih itu berbeda. Kapan-kapan kita akan bahas terkait dengan ini kaitannya seperti apa. Tapi paling tidak pada kesempatan ini kita sudah menemukan antara dua ilmu yaitu ilmu mantik dan ilmu makulat. Sudah ketemu di kata-kata al-jinsu, al-jinsu atau jenis atau jenus. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu jenus. Kalau al-fasol itu diferensia. Nah, kemudian kalau an itu namanya spesies. Ya, itu dalam ilmu biologi kan ada ya, ada genus, ada family, ada spesies dan sebagainya, sebagainya. Barangkali itu kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.